وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ataupun yang menyaksikan melalui radio Rabbani 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah, setelah Allah berikan waktu cuti yang cukup panjang, waktu istirahat yang mesti dinikmati, walaupun sebenarnya sudah sangat berhati-hati. Saya termasuk yang sangat tertib dengan protokol kesehatan, prokes. Jadi tidak ada pelanggaran sebenarnya. Ya, cuman yang berada di jalan yang benar ada juga salah kadang. Ada tuh salah akibat orang lain. Kalau udah pergi kampung, pakai tangan tuh jadi bukan hanya disalam, dicium kadang tangan. Allah musta'an. Tapi begitulah bahwa sesungguhnya seperti hadis katakan la yunjil hadaru minal qadar. Hati-hati tidak meluluskan kita dari takdir. Tapi kita disuruh berusaha. Dan usaha itu adalah bagian daripada amal yang diperintahkan. Jadi hati-hati belum tentu selamat juga. Tapi apakah boleh tidak hati-hati? Tidak. Oleh itu alhamdulillah kita syukuri. Ada yang nanya tadi, ada anak-anak adik yang nanya tadi macam mana rasanya Ustaz? Saya bilang rasanya bermacam-macam. Kalau rasa bermacam-macam. Jadi kisah orang tentang ini banyak, tidak sama pengalamannya. Kalau saya alhamdulillah masih, karena mungkin iman masih terhitung lemah, jadi yang ringan-ringan untuk saya. Kemarin saya dapat berita dari Ustaz saya di Jakarta, dia bilang semua yang saya rasakan selama hidup saya ini paling berat. Gitulah. Kalau flu ini paling berat, ini batuk paling berat, ini sakit perut paling berat, pening sakit paling berat. Alhamdulillah, saya selama di opname 4 kali sejak pulang nih, saya opname rutin nampaknya. 2010, 2014, 2018, sekarang maju kan setahun, 2021. Saya takut tahun depan tambah maju lagi ya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, saya ingin bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita bisa bersama merajut ukhuwah melalui media ilmu yang sangat dicintai Allah SWT. Mudah-mudahan mendekatkan kita kepadanya. Kemudian izinkan saya berterima kasih kepada seluruh jemaah baik yang hadir maupun yang mendengarkan atas segala jasa baik, motivasi, semangat, bantuan, materi, non materi, doa, harapan dan segalanya yang tentu saja seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, barangkali antum sedang tidur nyenyak tetapi ada tangan-tangan yang ditadahkan ke langit memohonkan untuk antum. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan serta saudara dan saudari semuanya, amin.
Ma'asyiral kiram, dan dilindungi dari supaya tidak berpengalaman pula. Tapi ternyata banyak yang nelpon saya, banyak alumni rupanya. Di sekitar kita banyak alumni. Alhamdulillah. Yang di sini ada juga. Ya, jadi rasanya bermacam-macam, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, ini rahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam. Semoga kita senantiasa diberikan Allah hati yang setia dalam cinta kepadanya, yang kita utamakan dari segala yang harus diutamakan, yang kita dahulukan dari segala yang harus didahulukan, yaitu baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin, doa kita untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita, para guru, para ustadz, para ustazah, dan para ulama kita, serta saudara kita sesama muslim semuanya, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang Allah berikan kelebihan ini, di mana ilmunya diwarisi, mudah-mudahan semakin menambah tinggi derajatnya di sisi ilahi Rabbih. Amin. Dan mudah-mudahan kita dengan menghidupkan pusaka beliau ini, mudah-mudahan mendekati insyaallah ta'ala dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh tersebut. Seperti kata beliau Imam Syafi'i sendiri, nuhibbus salihina walasna minhum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Kita mencintai orang-orang saleh. Dan Asy-Syafi'i, siapapun yang menyebutkannya, mengatakan dia orang saleh. Dan mudah-mudahan bukti keikhlasan beliau, kitab-kitabnya semuanya dipelajari oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Baik, mudah-mudahan kita mencintainya, dan walaupun kita bukan orang saleh, karena mirip-mirip atau mencintai mereka adalah kemuliaan. Karena biasanya kalau kita sudah sayang, pasti ingin meniru. Dan kalau sudah ingin meniru, kita akan mencari tahu seperti apa beliau dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral kiram, sampai pada masih pembahasan mana zala amman wa dallatis sunnatu khasatan ala annahu yuradu bil khas, yaitu ayat Al-Quran turun bersifat umum, tetapi as-sunnah menjadikannya makna khusus, secara khusus. Pada pertemuan terakhir kemarin tentang masalah bagian ulil qurbah, bagian daripada kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1/5 dari ghanimah. 1/5 dari ghanimah itu adalah lillahi walir rasul walidil qurbah, untuk orang-orang ahli kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibaca ayatnya, maka terbawalah seluruh orang yang punya tali hubungan rahim dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu as-sunnah secara khusus menunjukkan bahwasanya yang diberi oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam dari 1/5 itu hanyalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib ya, Bani Al-Muttalib, karena Hashim dan Muttalib al-Barabi. Jadi ternyata Nabi bukan hanya, atau syariat bukan hanya memperhatikan nasab saja, tidak, tetapi memperhatikan soliditas keimanan, kebersamaan dalam suka dan duka, baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Apalagi sebelum Islam, kan dulu Nabi diboikot oleh orang Quraisy, tidak boleh saling menikahi, tidak boleh saling berjual beli, apalagi memberi. Ya, jual beli aja tidak boleh, apalagi saling memberi. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam dengan para sahabat, dengan para kerabat yang ikut terisolasi atau terisolir nyata di Syi'bi Abi Thalib, sampai makan-makan rumput, daun-daun, kayu, dan apapun yang bisa untuk menghilangkan lapar. Demikianlah dahsyatnya. Tetapi ketika orang Quraisy menulis itu, yang masuk di dalamnya adalah Bani Muttalib dan Bani Hashim.
Bani Muttalib dan Bani Hashim, baik yang beriman maupun yang masih dalam keadaan syirik maupun dalam keadaan. Mereka setia, maka di dalam Islam setelah mereka masuk Islam, Allah berikan balasan bahwa mereka mendapatkan bagian daripada 1/5 ghanimah yang disyariatkan. Yang bagi kita sekarang adalah ayat turun sifatnya umum, semua kerabat dapat, lalu sunnah menjelaskan. Maka ini menjadi dalil bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa ghanimah, 1/5 ghanimah itu diberikan hanya kepada kerabat Nabi dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kemudian beliau membawakan contoh lain, masih berkaitan dengan ghanimah. Dan kita ingat kembali bahwasanya ghanimah itu sebelum Islam itu tidak dihalalkan. Haram hukumnya, walaupun hanya mengambil seutas tali. Haram bagi para mujahidin untuk mengambil dari harta ghanimah. Tetapi Allah SWT memberikan kelebihan kepada umat ini. Nabi katakan hadis surat Muslim, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku atau tidak diberikan kepada Nabi sebelumku, yaitu wa uhillat, di antaranya wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahil liman qabli atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan dihalalkan bagiku ghanimah, perang, rampasan perang, dan tidak dihalalkan bagi umat sebelum kita. Kalau dulu tidak dikumpulkan ghanimah itu, lalu akan turun, Allah turunkan api dari langit, membakar seluruhnya sampai habis. Dan bila ada di antara mereka yang mengambil tanpa sepengetahuan pimpinan patuh Nabi yang memimpin perang tersebut, maka api tidak akan turun. Maka Allah akan wahyukan kepada nabinya untuk memeriksa seluruh pasukan. Pertama diperiksa kabilahnya, nanti disalami setiap kepala kabilah. Ini mukjizat yang diberikan kepada Nabi tersebut. Disalami setiap kepala kabilah. Nah, siapa yang dari anggota kabilah sukunya yang ada mencuri, maka tangannya akan lengket, tidak bisa dilepas. Ya, pernah salaman tidak? Bisa dilepas? Tidak ada ya. Ini mukjizat. Tidak bisa dilepas. Akhirnya yang lain yang tidak lengket tidak diperiksa. Tinggal sekarang fokus pada anggota kabilah tersebut, maka disalami satu-satu. Kalau dia nak ngaku, biasanya kalau sudah gitu sudah ngaku. Maka kalau tidak ngaku, maka disalami satu persatu anggota kabilah tersebut. Nah, siapa yang mencuri, maka tangannya akan lengket dengan tangan Nabi tersebut, dan saat itu dikembalikan dan dikumpulkan dengan seluruh harta rampasan tadi, lalu turun api, tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kaum muslimin detektor logam ya. Nah, ini jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, kita lebih mengharapkan pertolongan Allah dalam segala keadaan. Segala keadaan, termasuk keadaan kita hari ini yang serba dipersempit ruang gerak kita. Ya, serba dipersempit. Ya, kalau orang-orang yang suka bicara politik bilang harta dimiliki orang kafir, ya, tanah dikuasai orang kafir. Semua yang dikuasai orang kafir. Sebenarnya kaum muslimin, sederhana solusi yang Allah berikan. Allah janji bahwasanya kita beriman dan bertakwa. Itu saja, iman dan takwa. Selesai insya Allah. Nabi dulu juga diutus, ini intermezzo agak panjang ya, Nabi juga diutus dulu tanah-tanah milik orang musyrikin semuanya, ya kan? Dunia yang paling berkuasa adalah Raja Romawi dan Raja Persia. Satu musyrik, satu kufar, orang kafir. Tapi Nabi alhamdulillah, ya, Nabi alhamdulillah tidak mengajak para sahabat bicara tentang masalah apa yang dibicarakan? Politik ya. Tidak ada sibuk. Masalah itu masalah kecil. Yang masalah besar adalah masalah keimanan, masalah ketakwaan. Antum siap melaksanakan perintah, siap meninggalkan larangan,
Ini yang harus ada di umat ini. Tapi selama kita masih berkelit dengan perintah, berhilah dengan larangan, ya yang perintah tunggu wajib dulu. Kalau udah wajib usahakan sunat. Kalau masalahnya masalah bid'ah misalnya, usahakan ada khilafiyah. Asal ada khilaf boleh dilakukan. Gitu ya. Ya semuanya pasti ke semua. Jangankan yang ada dalilnya, yang ada syubhatnya, yang tak ada sama sekali alasannya bisa juga dijadikan ada dalil. Dalil itu kaum muslimin enggak. Makanya orang dulu seperti kata sebagian ulama, orang dulu kalau terjadi khilaf di antara ulama, mereka katakan tinggalkan khilaf itu, ikuti dalil. Kalau sekarang enggak. Kita enggak. Kalau terjadi masalah khilafiyah, kerjakan aja lah kan masalah khilafiyah. Nak berdalil, tak perlu kan ada ulama yang harus diikuti di situ. Allah musta'an. Nah bedanya. Jadi sekarang bagaimana menciptakan umat-umat yang beriman, umat-umat yang taat, umat-umat yang bertakwa. Insya Allah Allah akan berikan solusi yang terbaik untuk kita. Jadi tidak usah sibuk-sibuk dengan mengikuti perkembangan. Ya perusahaan ini rugi, kecuali antum seorang bisnismen ya. Seorang bisnismen, kalau seandainya hanya seorang jamaah masjid, tidak usah bicara masalah. Kalau jamaah masjid itu usah masalah politik. Tapi kalau antum duduk di dewan, ikuti silakan. Antum duduk di lembaga ekonomi, ya kaji. Tapi kalau hanya sekedar ngaji Sahih Bukhari, Risalah Imam Syafi'i, habis itu bicara politik, tidak nyambung loh. Tidak. Hanya akan memperparah masalah saja. Memperparah masalah. Ya Pak ya. Saya bukan tidak ngerti Pak. Saya punya guru politik juga saya sebenarnya. Cuma ketika bicara tentang politik, semuanya dari sini. Dari di sini. Perasaan dan maka tak akan apa? Tidak akan selesainya. Tidak ada selesainya. Ini menurut dia begini yang benar. Menurut dia tidak ada dalilnya. Menurut dia. Tafsiran masing-masing. Oleh sebab itu, tidak usah banyak komentar yang bukan urusan kita. Urusan kita mengaji. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau sudah tonton nanti sudah anggota Dewan DPR RI, ikuti perkembangan politik itu ya. Mana ada tuh yang berminat pula masuk. Kalau saya tidak ada berminat. Saya tidak berminat. Kalau diangkat, tidak juga mikirnya. Berat. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Buktinya tonton banyak membicarakan mereka. Allah musta'an. Baiklah kembali ke kaji. Astagfirullah, panjang waktu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Allah, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Masih ayat yang sama, tapi bisa maknanya macam-macam. Kalau tadi tentang masalah dzul qurbah, kerabat Nabi, sekarang masalah yang as-salab, yaitu sesuatu yang diambil oleh seseorang yang berhasil membunuh lawan di medan perang dalam keadaan maju, bukan dalam keadaan melarikan diri. Yani musuh yang dibunuhnya itu adalah musuh yang dalam keadaan maju, bukan lari dari peperangan, bukan mundur. Maka orang tersebut diberikan melalui sunnah Nabi SAW hak mendapatkan seluruh harta yang dibawa oleh orang yang dibunuhnya dalam medan perang. Ya, itu namanya as-salam. Qala Allah, ketahuilah annama ghanimtum, bahwa apapun yang kalian dapatkan ghanimah, sesuatu min syai'in. Jadi apapun, syai' itu nakirah, segala sesuatu yang kamu dapatkan berupa ghanimah dalam peperangan, dia sebuah ghanimah juga. Fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Maka seperlimanya adalah bagian Allah dan Rasul yang akan diberikan pada jalan-jalan kebaikan. Nah, ini bersifat umum. Berarti tidak ada disebutkan bahwa seluruhnya dibagi 5. Padahal akan ada, dan sunnah menjelaskan sebelum dibagi maka diberikan hak salab tersebut. Falamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salab al-qatila,
fil iqbali dallat sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala anna al-ghanimata al-makhmusata fi kitabillahi ghairus salam. Maka di saat atau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan as-salb. As-salb itu kan barang yang diambil, ditarik. Ya, dari salab asy-syai', yakni diambil. Misalnya kita sebagai pegawai lalu ditarik seluruh fasilitas yang diberikan pada kita, namanya salaba yaslubu, dia tarik. Jadi kaum muslimin dan muslimat ditarik kembali. Nah, as-salab sesuatu yang diambilnya. Ya, antu kalau dalam peperangan pasti kalau lawan terbunuh diambil enggak? Diambil barang berharganya. Hah? Dibiarin aja ya. Ya diambil, siapapun diambil. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada al-qatil, orang yang berhasil membunuh lawan dalam perang ya, bukan dalam perampokan, bukan dalam pencurian, tidak, bukan sampai penyamun, tapi dalam perang jihad fi sabilillah, fil iqbal. Maka ketika Nabi SAW memberikan as-salab, harta yang diambil oleh orang muslim yang berhasil membunuh orang kafir dalam perang jihad, yang dalam keadaan fil iqbal, yaitu dalam keadaan maju, bukan sedang lari meninggalkan peperangan. Artinya belum ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, artinya masih perang berkecamuk. Tapi kalau sudah pasukan itu melarikan diri, maka tidak ada lagi salabnya. Nah, dallat sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ala anna al-ghanimah al-makhmusah, bahwa ghanimah yang dibagi 5 itu, yang dibagi 5 fi kitabillah, di dalam Al-Quranul Karim, annahu ghairus salam, tidak termasuk as-salam. Berarti maknanya sebelum dibagi 5, maka pemimpin perang atau panglima, yang dalam ini adalah Rasulullah SAW, mengumumkan dulu siapa yang punya salam. Artinya yang mendapatkan harta dalam peperangan tersebut. Yang pada umumnya kan kalau masih sedang perang berkecamuk, itu sulit ngambilnya kan, sulit. Kita kan dalam keadaan mata kita harus awas, tapi dia berhasil mengambilnya. Ini adalah prestasi yang dia dapatkan dan diberikan apresiasi. Nah, iz kana as-salbu atau as-salabu maghnuman, karena as-salam itu termasuk bagian dari ghanimah fil iqbal, yang diambil ketika dalam keadaan perang sedang berkecamuk. Dunal aslabil ma'khudati fi ghairil iqbal, tidak termasuk salab yang diambil orang ketika pasukan musuh sudah dipukul mundur, tidak masuk. Wa annal aslabal ma'khudata fi ghairil iqbal ghanimatun tukhmas ma'a ma siwaha minal ghanimati bis sunnah, dan bahwasanya salab-salab yang diambil, yaitu harta yang diambil oleh yang berhasil membunuh dari orang yang dibunuh dalam perang jihad, yang orang mukmin mengambil harta dari musuh yang dia kan tahu dia siapa yang dia bunuh, dia diambil. Maka ini selain dalam ketika perang sudah usai atau orang musuh sudah lari, maka tidak ada lagi namanya as-salab yang diberikan, semuanya masuk dalam 1/5 atau masuk dari ghanimah yang dibagi 5, yaitu 1/5 lillahi walil rasul wa dzil qurba wal masakin wa ibnis sabil, dan yang 4/5-nya dibagikan kepada para mujahidin yang ikut dalam peperangan tersebut. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau menjelaskan, thumma la yukhraju min ra'sil ghanimah qabla al-khamsi syai'un ghairu salam.
dalam kitab ayat juz 4 halaman 66 sampai 67. Kemudian tidak ada yang dikeluarkan dari harta ghanimah seluruhnya sebelum dibagi 5 syai'un satu pun ghairus salab kecuali as-salab. Lalu beliau meriwayatkan dari Imam Malik, dari Yahya ibn Sa'id, dari Umar bin Katsir ibn Aflah an Abi Muhammad maula Abi Qatadah an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain. Kami ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang pada perang Hunain, yang pada waktu itu mereka diingatkan Allah Subhanahu wa taala, wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Dan pada waktu perang Hunain, di saat itu kan setelah Fathu Makkah, maka umat Islam pasukannya ramai. Maka ketika mereka ramai, merasa bangga, oh kita pasti tidak mungkin kalah. Lan nughlabal yawm. Hari ini kita tidak mungkin kalah lagi. Dah mulai masuk kebanggaan. Kalau sudah bangga dengan jumlah yang banyak tersebut, lalu Allah beri pelajaran, kalian menang bukan dengan jumlah kalian yang banyak. Idz a'jabatkum kathratukum, ketika kalian merasa hebat dengan jumlah yang banyak tersebut, falam tughni ankum minallahi syai'a. Akhirnya Allah tunjukkan mereka kebanyak jumlah itu tidak bermanfaat sama sekali. Musuh yang lebih sedikit mengalahkan mereka pada awalnya. Allah tunjukkan sampai-sampai para sahabat-sahabat utama ada yang sudah terpaksa melarikan diri. Nabi alaihissalatu wassalam hampir-hampir orang kafir sampai kepadanya. Subhanallah. Ini peringatan kaum muslimin bahwa jumlah yang banyak, kita alhamdulillah jumlah kita banyak, tetapi tidak masuk dalam perhitungan. Tidak masuk. Jadi ampera semua. Jadi sortiran kita tidak masuk. Ya, tidak masuk kita. Jumlah yang banyak itu. Karena apa? Karena tadi iman kita masih sangat rendah. Ya, iman kita masih rendah. Dan Allah janji, "Wala yaj'alallahu 'alil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan jadikan peluang bagi orang-orang kafir menguasai orang-orang beriman, bukan orang Islam. Orang-orang beriman. Kalau orang Islam bisa dikuasai, tapi orang beriman tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslim, maka kita harus selalu mengupgrade iman kita. Dan masyarakat semakin beriman hendaknya. Dan iman itu bukan hanya dengan ucapan, tapi adalah tasdiqum bil qalb, yaitu membenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wal amal bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Kita baru pada umumnya sampai pada membenarkan benar itu. Ya benar itu yang disampaikan, cuma masih ada cuma benar itu sunnah, betul itu sunnah Nabi, tidak salah, mereka hebat ya tak? Cuman kalau dihidupkan sekarang memecah belah, maka itu masih ada ungkapan-ungkapan seperti ini kaum muslimin. Cuma kalau kita hidupkan sunnah, pecah umat. Kalau hidupkan bid'ah, bersatu. Lucu nih kaum muslimin. Yang bikin jalan banyak, bersatu dia. Yang bikin jalan satu, berpecah. Tidak masuk. Logika ini logika terbalik. Tidak masuk. Justru kalau nak bersatu, satukan jalan. Ya tak? Ya tak? Kan Nabi yang buat garis itu. Tunjukkan, ini jalanku. Ini semua jalan-jalan syaitan. Tetapi subhanallah, syaitan itu kalau tidak pintar, tidak dinamakan. Ya, kalau tidak pintar, tidak sebut syaitan dia. Syaitan itu pintar mutar balik masalah. Jadi kalau kita hidupkan sunnah, pecah umat. Kalau hidupkan bid'ah, bersatu. Subhanallah. Jadi Islam yang apa namanya, colorful, full colors, yang penuh dengan warna. Kalau terlalu banyak warna, tidak indah dipandang. Kita tengok baju, kalau sampai 30 warnanya cantik.
Hah? Siapa cantik? Enggak. Yang warna paling banyak 3, itu dah. Tapi kalau sudah sampai lebih dari 3, tak cantik lagi. Ya tak? Dan yang lebih cantik lagi kalau polos, bersih, licin dan sebagainya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika mereka pada hari Hunain merasa bangga dengan jumlah yang besar, Allah uji bahwa kalian menang bukan karena jumlah, tetapi karena kekuatan iman, kemudian nasrum minallah wa fatun qarib, yaitu pertolongan Allah SWT. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm Ahad, falamma iltaqaina kanat jawlatul lil muslim. Ketika kami bertemu dengan musuh, akhirnya kemenangan didapatkan oleh orang-orang Islam. Pada awalnya terjadi masalah besar, yaitu para kaum muslimin terpaksa terpencar. Orang-orang Islam terpaksa karena disergap tiba-tiba oleh orang-orang dari suku Hawazin. Nah, kemudian falamma iltaqaina kan jawlatul muslim wa fara'aitu rajulan musyrikan. Fara'aitu rajulan minal musyrikin. Lalu dalam perang yang masih berkecamuk tersebut, saya melihat seorang laki-laki dari orang kafir ala rajulan minal muslimin, sudah berada di atas seorang pasukan muslim. Ya, artinya segera membunuhnya. Qala fastadartu lahu. Akhirnya saya memutar balik kepadanya, fa ataituhu, sehingga saya sampai kepadanya min wara'ihi, dari belakangnya. Qala fa darabtuhu ala habli atiqihi fa darbah. Lalu saya pukul dia dengan pedang, saya pacu dengan pedang di pundaknya. Nah, di pundaknya. Wa aqbala alayya, setelah itu dia berbalik menghadap ke saya. Wa dhammani dhammatan, dan memeluk saya erat-erat sekali. Ya, dipegangnya erat-erat sahabat ini, Abu Qatadah ini. Wajadtu min harihal maut, tapi saya sudah mencium bau kematian daripadanya. Ya, karena parahnya luka yang diakibatkan oleh tebasan tadi. Wajadtu min harihal maut, saya merasakan ada aroma kematian padanya. Thumma adrakahu al-maut fa arsalani, akhirnya dia mati dan terlepas dari saya. Falahiktu Umar bin Khattab, lalu saya bertemu dengan Umar bin Khattab, faqultu lahu ma balun nas, bagaimana keadaan pasukan kaum muslim? Faqala amrullah, hanya Allah yang tahu. Thumma inna an-nasa raja'u, kemudian kaum muslimin kembali berkumpul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh. Barang siapa yang membunuh musuh, kemudian dia punya bukti, maka dia berhak mendapatkan salabnya, mengambil apa yang dia dapatkan dari musuh tersebut. Faqumtu, lalu saya berdiri, kata Abu Qatadah. Faqultu man yashhadu li, siapa yang siap menjadi saksi saya? Thumma jalastu, tidak ada yang maju, akhirnya saya duduk lagi. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ngomongkan lagi, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabu, siapa yang membunuh musuh dalam peperangan tadi, dia punya bukti, maka dia berhak mendapatkan rampasan yang diambil dari orang itu. Faqumtu man yashhadu li, Abu Qatadah bilang lagi sama yang ada di sekitarnya, siapa yang bisa jadi saksi saya? Tidak ada juga. Thumma jalatu, lalu saya duduk lagi. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabu, siapa yang membunuh musuh dan dia mendapatkan rampasan daripadanya, dia punya bukti, maka dia ini. Faqumtu, lalu saya berdiri lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka ya Abu Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, engkau ada apa Qatadah? 3 kali duduk, 3 kali berdiri, tapi tidak ngaku juga. Lalu dia bilang, faqasastu alil qissah, lalu saya kisahkan kejadian yang saya alami tadi. Nah, faqala rajulun minal qaum, setelah itu memang orang tidak berani langsung jadi saksi. Kalau sekarang orang baru berani jadi saksi, kalau dulu tidak, takut dia. Setelah dia bicara, baru ada yang lain mengatakan, sadaqah ya Rasulullah, dia benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering terjadi kaum muslimin, kadang-kadang di rapat-rapat pimpinan
Tidak ada yang berani ngomong. Tapi setelah ada yang berani ngomong, semuanya mendukung. Itulah. Tadi kan takut. Takut. Jadi kaum muslimin, saya pernah melakukan itu. Jadi pertama orang tidak ada yang ngomong, akhirnya saya terpaksa ngomong saya. Akhirnya alhamdulillah diterima usulan kita. Karena banyak yang dukung akhirnya. Allahumma musta'an. Jadi sadaqai Rasulullah wa salaba dzalikal qatil indi dan wasal dzalikal qatil indi, dan saya sudah ambil ghanimah dari dia. Fa ardhihi anhu, maka dia merelakan untuknya. Faqala Abu Bakar la hallahi idzan, maksudnya demi Allah ini bagus. Nah, la ya'madu ila asad min asadillah atau min usudillah azza wa jalla yuqatil anillahi wa rasulihi wa yu'tika salama. Ini Abu Bakar memuji keberanian Abu Qatadah dalam peperangan tersebut. Nah, fa'atanihi, lalu saya diberikan oleh Nabi SAW sampai akhir kisah. Kisahnya di sini bahwa Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu ketika membunuh orang kafir tersebut dalam keadaan perang berkecamuk, bukan setelah usai atau setelah mundur pasukan musuh lalu dia ambil barangnya, maka dia berhak mendapatkan barang tersebut dan tidak masuk dari 1/5 yang, atau tidak masuk yang dibagi 5 tersebut. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah setelah menjelaskan itu, walau lal istidlalu bis sunnah. Nah, kalau bukan karena kita mengambil dalil dari sunnah Nabi SAW, wa hukmuna bil zahir, dan kita hukum semenurut zahirnya Al-Quran saja. Artinya kalau tak berdasarkan sunnah, ambil Al-Quran, hasilnya akan berbeda. Makanya disinilah makna dari perkataan sebagian imam seperti Asy-Sya'bi dan Makhul Asy-Syami bahwa Al-Quran itu butuh ditafsirkan dengan as-sunnah. Lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Kitab Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Kitab. Maknanya adalah kalau Al-Quran diamalkan tanpa sunnah, tak teramalkan Al-Quran dengan benar. Tetapi kalau diamalkan sunnah dengan sempurna, Al-Quran dan sunnah teramalkan dengan benar. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, sunnah itu sangat penting. Kalau tidak, berapa banyak amalan yang didasarkan hanya pada Al-Quran tetapi tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Sehingga banyak hal-hal yang diada-adakan. Yang diada-adakan karena berdasarkan zahir dan umumnya ayat. Sehingga yang harusnya amalan khusus perlu dalil khusus, tetapi selalu hanya mengambil dalil umum. Disinilah letaknya kesalahan natijah dalam mengambil produk hukum dalam Islam, dan lahirlah hal-hal yang baru yang diada-adakan atas nama dalil-dalil umum yang tidak ada dalil-dalil khusus. Padahal amalan khusus mesti punya dalil khusus. Kalau amalan umum cukup dengan dalil umum. Jelas? Misalnya sekarang orang puasa di bulan Rajab misalnya. Secara umum tidak ada larangan. Bahkan ada anjuran untuk puasa di bulan haram ini. Di bulan haram ini. Wallahu a'lam, sebagian menafsirkan bulan haram yang dimaksud itu adalah seperti 10 pertama bulan Zulhijjah atau di bulan Muharram. Jelas ya? Jadi bukan di bulan Rajab secara khusus. Tapi kalau seandainya ambil dalil puasalah di bulan Rajab sebanyak-banyak, silahkan. Karena seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam Lataiful Ma'arif bahwa Rajab ini ibarat menanam ini. Ibarat menanam, musim menanam. Dia membiasakan puasa di Rajab seperti menanam. Nanti di Sya'ban bulan menyiram dan memupuk. Nanti di Ramadan kita panen. Jangan di Ramadan baru merintis. Baru menobe kan. Baru menyiangi kapan menanamnya dan kapan. Makanya Ramadan itu nanti panen kita. Bukan latihan puasa. Makanya banyak di kampung-kampung dulu puasa tua namanya. Jadi puasa pertama itu abang-abang tak puasa, dia pun tak puasa cuma. Dia tak tolong puasa tua. Karena biasanya tak puasa. Makanya
Nabi di bulan Sya'ban banyak puasa. Mana yang lebih sering orang menanam atau menyiram? Hah? Nanam tiap hari ya? Atau nyiram tiap hari? Jadi nyiram lebih banyak. Jelas? Makanya di bulan Sya'ban lebih banyak puasanya daripada bulan Rajab. Ya, daripada bulan Rajab. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ibarat menanam nanti di Sya'ban, menyiram di Ramadan memanen. Jadi bukan menanam di bulan Ramadan. Kapan panennya? Nah. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata beliau, kalau bukan karena mengambil dalil dari sunnah dan kita hukum dengan zahirnya ayat, qata'na man lazima usmu sariqah. Seluruh orang yang teridentifikasi mencuri, kita potong tangannya. Ayat yang sebelumnya kan ya. Ya, setiap yang bernama mencuri itu kan banyak jenisnya. Mencuri dengan mencuri dengan kekerasan, mencuri, merampok itu kan curi juga hakikatnya kan. Menyambung kan mencuri juga hakikatnya. Tapi tidak sama hukumnya. Ya, tidak sama. Copet, curi juga. Dia tidak sama hukumnya. Jadi oleh sebab itu kalau kita hukum wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kalau tidak ambil dari sunnah, asal ada pencuri nak curi 1.000 juga dipotong, bahaya. Kecuali $1.000 ya. Nah, kalau Rp1.000 dipotong juga. Nah, ini dibilang radikal nanti gitu. Bukan. Ada, harus tidak kurang dari seperempat dinar. Harus seperempat dinar ke atas. Ya, berarti sekitar 600.000 lebih ya. Iya. Nah, kemudian dicurinya dari tempat yang tersimpan. Di tempat yang tersimpan, bukan tempatnya, dan seterusnya setelah kita bahas sebelumnya. Wa darabna mi'atan kulla man zana, dan akan kita cambuk 100 kali siapapun yang berzina. Tidak ada perbedaannya. Nak merdeka, nak hamba sahaya, nak orang yang pernah nikah atau yang belum pernah nikah, semuanya dipukul rata. Tidak juga. Hurran thayyiban, baik merdeka yang janda atau yang bukan. Wa ataina sahma dzil qurba kullaman bainahu bainan nabi qarabah, dan akan kita beri bagian kerabat dari ghanimah. 1/5 ghanimah itu setiap yang punya hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma khalasa dzalika ila tawaifa minal Arab. Kalau ini dilakukan akan sampai ke seluruh kabilah Arab, karena seluruh orang Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib pasti ada selanjutnya menikah dengan suku-suku yang lain. Akhirnya nanti Bani Tamim masuk, Bani Taim masuk, Bani Makhzum masuk, karena ada hubungan kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini dibatasi dengan sunnah, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Lianna lahu fihim wasyaija arham, karena seluruh orang Arab itu, seluruh cabang-cabang kabilah Arab itu punya wasyaij, yaitu tali-tali hubungan rahim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khamasna salab, kemudian akan kita, kalau itu berdasarkan umumnya ayat, maka salab kita masukkan dari bagi yang dibagi 5. Ternyata sunnah mengatakan tidak. Li'annahu minal maghnam, karena dia termasuk ghanimah, rampasan perang. Ma'ama siwahu minal ghanimah, bersama ghanimah yang lain. Ternyata sunnah menjelaskan salab diberikan sebelum dibagi. Dengan demikian, lihat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ada ayat turun maknanya umum, dan sunnah secara khusus menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah yang khusus. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak boleh mengkhususkan makna sesuatu kecuali dengan dalil. Tidak bisa kita khususkan dengan pikiran kita. Tidak bisa hanya dengan sekedar kira-kira dan rasa dan sebagainya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan doa yang mustajab. Sampai di sini kita bertemu insyaallah pekan depan. Semoga Allah masih berikan waktu dan kesempatan dan kita dalam keadaan Islam dan iman. Wallahu taala alam.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.